Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah atau 2023, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kita sebagai umat muslim tentu menyambut dengan gembira, menyambut dengan perasaan yang penuh semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan juga amalan-amalan ibadah soleh lainnya. Kita semua sudah tahu bahwa Allah telah mewajibkan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita harus menjalankan ibadah puasa, maka kewajiban kita adalah mengetahui apa saja yang menjadi syarat wajibnya orang berpuasa dan rukun berpuasa. Di berbagai keterangan dalam kitab fikih diterangkan bahwa ada beberapa syarat wajibnya orang yang berpuasa. Yang pertama adalah seseorang itu diwajibkan menjalankan ibadah puasa apabila orang tersebut beragama Islam. Karena puasa adalah ibadah yang menjadi keharusan atau rukun keislamannya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis Nabi. Buniyal Islamu ala khumsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholah wa ita'us zakah wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Ada 5 perkara yang menjadi rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua adalah wa iqamus sholah, yaitu menjalankan atau mendirikan sholat. Yang ketiga wa ita'uz zakah, mengeluarkan harta kita untuk berzakat. Wa hajjul baiti, yaitu haji. Dan yang kelima adalah wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya setiap Islam harus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian syarat wajib berpuasa yang kedua adalah seseorang itu berkewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan apabila ia sudah balik. Balik ketentuannya kalau di berbagai keterangan dalam kitab fikih, yaitu apabila laki-laki maka ia sudah mengeluarkan sperma. Kalau perempuan ia sudah haid. Kalau dari rata-rata usia untuk laki-laki minimal 9 tahun. Untuk perempuan rata-rata pada usia 15 tahun. Jadi apabila kita memiliki putra-putri yang kategorinya sudah balik, maka sebagai orang tua kita harus mengingatkan, kita harus mendidik anak-anak kita untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya, apabila kita memiliki anak yang masih berusia di bawah 9 tahun atau 15 tahun, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mendidiknya, kita melatihnya agar mampu berpuasa, sehingga ketika ia sudah balik nanti, ia tidak berat dalam menjalankan berpuasa. Maka seperti yang biasa kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ada puasa duhur atau puasa ketika adzan duhur diperbolehkan untuk makan. Hal ini tentu menjadi media pembelajaran atau sebagai upaya untuk mendidik anak agar ketika balik nanti ia akan kuat dalam menjalankan berpuasa. Lalu yang ketiga, syarat wajib berpuasa yaitu ia tidak gila
atau memiliki akal yang sempurna. Karena ada 3 golongan yang ia tidak dikenai oleh hukum syar'i. Yang pertama adalah rufi'al qalamu an salasin an-naimi hatta yastauqidu. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai ia terbangun. Lalu wa'anil majnuni hatta yufiqo, yaitu orang yang gila sampai ia sembuh. Lalu yang ketiga adalah wa'anis sobi hatta yablugha, yaitu anak-anak sampai ia balik. Jadi kalau kita memiliki akal yang sempurna, kita tidak gila, maka kita diwajibkan untuk berpuasa dan kita sudah memenuhi syarat wajibnya berpuasa. Lalu yang keempat adalah kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi selain Islam, selain balik, dan juga selain berakal, seseorang harus mampu dalam menjalankan puasa. Mampu ini baik secara fisik maupun secara mental. Tentu bagi seseorang yang tidak memiliki penyakit, yang ia memiliki kesempatan dan memiliki kesehatan, ia diwajibkan untuk berpuasa dan ia telah memenuhi persyaratan wajibnya orang yang berpuasa. Lalu yang kelima adalah syarat wajibnya berpuasa, yaitu harus mengetahui awal waktu bulan Ramadan. Kalau kita di Indonesia tentu sudah menjadi hal yang mudah untuk mengetahui awal bulan Ramadan, karena pemerintah biasanya mengumumkan melalui media-media televisi, radio, koran, ataupun media online. Lalu persyaratan yang terakhir dari syarat wajibnya berpuasa, yaitu suci dari haid dan nifas. Lalu selanjutnya, apa rukun berpuasa? Rukun berpuasa yang pertama adalah niat. Dalam fikih, niat ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah al-farqu bainal adah wal ibadah. Niat ini membedakan antara kebiasaan dan juga ibadah. Misalnya saja, kita mandi junub dan juga mandi biasa. Tata caranya sama, kemudian yang dibersihkan juga sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Jadi, niat yang pertama memiliki fungsi apakah ini ibadah atau hanya kebiasaan saja. Lalu fungsi niat yang kedua adalah al-farqu bainal ibadat, yaitu membedakan antara ibadah satu dan ibadah lainnya. Misalnya saja sholat asar dan sholat duhur. Bacaannya sama, jumlah rokaatnya juga sama, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Sama halnya dengan puasa, yang membedakan apakah ini puasa Ramadan, apakah ini puasa sunnah, ataupun puasa yang lainnya adalah pada niatnya. Sebagaimana yang biasa kita ucapkan, niat berpuasa yaitu nawaitu shauma khadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mampu melafalkan niat dengan menggunakan bahasa Arab akan lebih baik. Tetapi jika kita tidak mampu melafalkan dengan bahasa Arab, kita bisa melafalkan niat dengan bahasa yang kita bisa. Misalnya dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Jawa. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat. Lalu rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita tahu ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, maupun hubungan seksual antara suami dan istri. Hal ini tentu bisa menjadikan puasa kita batal. Jadi ada 2 rukun berpuasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Semoga puasa di Ramadan kali ini kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, serta puasa kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor Desa Keracak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.